Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah saudara yang sudah mengalami dan mengenal Yesus Kristus, saudara sungguh-sungguh hidup dan menghidupi hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada saudara? Saudara, ketika kita hidup dalam hidup yang baru, di dalam pekerjaan Roh Kudus, maka kita bisa bersyukur. Karena melaluinya Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan memberikan mata rohani untuk melihat nilai hidup kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kesadaran manusia tentang hidup yang kekal. Pada umumnya, manusia tidak merasa itu sebagai sebuah kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini bisa saja terjadi karena yang pertama-tama, saudara, orang-orang tidak merasa perlu untuk memikirkan hidup yang kekal, atau tidak merasa perlu akan hidup yang kekal itu. Namun yang kedua, juga ada orang-orang mempunyai pemikiran bahwa hidup yang kekal itu nanti, setelah kematian, baru bicara tentang hidup yang kekal. Saudara, pemikiran seperti ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena memang manusia bisa mengetahui tentang kekekalan. Namun manusia tidak bisa mengenali tentang kekekalan. Karena manusia dibatasi oleh waktu dan ruang. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 4-8. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umumnya manusia ketika memikirkan tentang hidup yang kekal, itu terkait dengan bagaimana manusia bisa mengusahakannya, dan itu terkait dengan pencapaian manusia. Dan sifatnya selalu adalah nanti atau sesuatu yang akan datang. Oleh karena itu tidak heran, saudara-saudara, ketika orang berbicara hidup yang kekal, maka orang berpikir bahwa orang-orang yang banyak berbuat baik, dia akan mendapatkan hidup yang kekal itu nanti. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam firman. Itu dikatakan di ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup. Saudara, hidup yang dikatakan di Injil Yohanes di sini bukan hidup yang fana yang kita miliki sekarang ini. Namun hidup ini adalah hidup yang kekal. Hidup yang tidak terbatas itu. Hidup yang mempunyai kualitas yang jauh lebih tinggi. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam firman itu. Artinya, hidup kekal tidak pernah terpisah daripada firman. Atau hidup yang kekal itu melekat kepada firman itu. Sehingga barang siapa yang berada di luar firman itu, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Tetapi barang siapa berada di dalam firman itu, dia memiliki hidup yang kekal. Sehingga hidup yang kekal bukan sesuatu yang semata-mata nanti akan kita terima setelah kematian. Dan memang setelah kematian, barang siapa berada dalam firman, dia ada di dalam hidup yang kekal. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa hidup yang kekal itu
berada di dalam Dia. Sehingga ketika kita berada di dalam Dia hari ini, maka kita sudah memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ada di dalam hidup kita, bersama-sama dengan firman, yaitu Yesus Kristus. Saudara, puji Tuhan. Hidup yang kekal bukan hanya nanti setelah kematian kita terima. Namun ketika kita hidup di tengah dunia ini, kita sudah menerimanya hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang tidak terbatas waktunya. Namun juga hidup yang kekal berbicara, hidup dengan kualitas sorgawi. Saudara, saya percaya hidup di tengah dunia yang tidak mudah. Saudara dan saya perlu memiliki hidup yang sorgawi. Sehingga saudara dan saya menerima kekuatan sukacita yang tidak pernah pudar, bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan, saudara dan saya tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena saudara dan saya sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Betapa penting hidup yang kekal kita miliki hari ini. Dan kita miliki hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa hidup yang kekal itu adalah terang manusia. Itu dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, kata terang di sini tentunya bukan terang yang sifatnya alamiah atau yang sifatnya lahiriah, melainkan terang yang sifatnya batinia. Terang inilah yang membuat seseorang celik mata rohaninya, sehingga dia mampu membedakan, mengenali, dan mengasihi kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, hidup yang kekal itu mengubah kehidupan seseorang atau perilaku seseorang. Justru sangat terbalik dengan pemikiran dunia ini. Dunia ini berpikir bahwa perilaku seseorang membuat seseorang bisa mendapatkan hidup yang kekal. Namun Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang kekal itulah yang mengubah perilaku orang dan kehidupan seseorang. Karena hidup yang kekal itu adalah terang manusia. Sehingga manusia bisa mengenali kebenaran. Saudara, itu hanya didapat ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Yaitu ketika kita dilahirkan kembali oleh Allah melalui Roh Kudus. Disitulah saudara, ketika kita mengenal kebenaran di dalam Dia, hidup kita diubahkan. Jangan berbeda dengan dunia ini. Oleh karena itu saudara, betapa penting memiliki hidup yang kekal. Karena di dalam Kristus hidup yang kekal bukan hanya nanti. Namun hidup kekal, hari ini saudara percaya, saudara menerima hidup kekal. Dan hidup kekal itu mengubah cara pandang hidup kita. Mengubah perilaku hidup kita. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa bersaksi bagi Kristus terkait dengan hidup yang kekal itu merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita membaca bahwa datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan tentang terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, Alkitab mengatakan, siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus oleh Allah. Saudara, nilai pentingnya Yohanes Pembaptis adalah karena dia diutus oleh Allah. Allah mengutus dia untuk menjadi saksi tentang terang itu, yaitu tentang Kristus. Supaya orang bisa percaya, dan orang-orang yang percaya bisa menerima hidup yang kekal. Saudara, betapa berharganya ketika seseorang diutus oleh Allah menjadi saksi di tengah dunia ini. Karena keberadaannya begitu penting bagi manusia. Karena terkait
dengan hidup yang kekal. Saudara dan saya sebagai orang percaya adalah orang-orang yang menjadi duta Kristus, diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi, yaitu saksi Kristus, supaya orang-orang boleh percaya dan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, menjadi saksi Kristus itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, keberadaan saudara dan keberadaan saya begitu penting bagi sekitar kita. Karena kabar baik, kabar Injil, kabar tentang Yesus, itu terkait dengan hidup yang kekal yang Allah akan berikan ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, mari kita menyaksikan tentang Kristus kepada banyak orang, sehingga lebih banyak orang mengenal Dia dan menerima hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh lupa, hidup yang kekal yang diterima orang itu mengubah kehidupannya dan mengubah perilakunya di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar hari ini kami sekali lagi boleh bersyukur karena pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh dilahirkan kembali dan mengenal Yesus Kristus. Dan itulah yang mencelikan mata rohani kami. Itulah yang mengubah hidup kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang tidak mudah, kami tetap mengalami kuat kuasa Tuhan. Melihat kebenaran Tuhan, melihat pengharapan Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi Kristus yang setia. Memberitakan kabar baik kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang boleh menerima Engkau dan menerima hidup yang kekal, yang mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.